Indonesia. Perkenalkan, nama saya Niwa Sukmangraini dengan NIM 2417041139. Saya dari kelas I, Program Studi Manajemen. Di video ini, saya akan membahas topik tentang gelombang konjungtur ekonomi. Selain sebagai syarat nilai akhir dari mata kuliah pengantar ekonomi, video ini juga bertujuan untuk menciptakan video edukatif mengenai konsep-konsep ekonomi yang ada di Indonesia. Topik pertama yaitu tentang gelombang konjungtur dan kondisi situasi di Indonesia. Gelombang konjungtur adalah kondisi atau gambaran perekonomian suatu negara yang menunjukkan bahwa tidak selalu perekonomian suatu negara berjalan secara lancar, tetapi memiliki naik turunnya suatu kondisi yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dalam sistem yang dianut di negara kita, yaitu di negara Indonesia, dalam situasi ekonomi yang dianut di Indonesia, kita akan selalu mengalami pasang surut suatu perekonomian. Adapun indikator yang mempengaruhinya seperti tabungan, kesempatan kerja, pengeluaran suatu negara, investasi. Pengaruh dari konjungtur pada perekonomian Indonesia bisa dilihat dari neraca perdagangan Indonesia. Hal ini terjadi karena negara Indonesia melakukan hubungan dagang dengan negara-negara di dunia atau perdagangan internasional. Siklus yang terjadi pada gelombang konjungtur ada 4. Yang pertama yaitu ekspansi. Ekspansi merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi tinggi, serta tingkat pengangguran yang rendah. Yang kedua yaitu puncak, di mana kapasitas produksi maksimal tercapai dan inflasi mulai naik. Yang ketiga yaitu tahap kontraksi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi, konsumsi dan investasi menurun, dan pengangguran pun meningkat. Yang terakhir yaitu depresi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi yang mencakup titik terendah sebelum siklus terulang lagi. Kondisi terkini gelombang konjungtur di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kebijakan moneter. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menahan laju inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang kedua yaitu dampak pada masyarakat. Dampak pada masyarakat dapat dilihat dan dirasakan yaitu pada kenaikan harga bahan pokok, biaya hidup meningkat, dan daya beli masyarakat cenderung melemah atau menurun. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan untuk menekan gelombang konjungtur. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yang kedua yaitu kebijakan moneter, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu ada dukungan pada usaha kecil dan menengah atau UMKM. Berikut merupakan contoh studi kasus dari gelombang konjungtur. Jadi kesimpulannya, gelombang konjungtur adalah kondisi yang menunjukkan suatu perekonomian di negara bahwa perekonomian tidak selalu berjalan lancar, di mana perekonomian akan mengalami naik turunnya suatu perekonomian yang akan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sekian pemaparan materi gelombang konjungtur yang sudah saya jelaskan. Ayo teman-teman yang menonton video ini, kalau ada pertanyaan atau ingin menambahkan materi, bisa tulis di kolom komentar. Dadah!